Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif Abdullah, atau bisa dipanggil Pak Arif. Saya mengajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga kalian semua dalam keadaan baik juga ya. Dan saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat untuk bisa menerima materi dari saya. Baiklah, saya akan memulai materi untuk kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Ini merupakan materi pertama di tahun ajaran awal ini. Baiklah, apa kalian pernah mendengar teks prosedur itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, teks prosedur bisa jadi urutan atau langkah-langkah, bisa. Apalagi cara-cara, bisa. Selanjutnya, nah di sini ya ada pengertiannya tentang teks prosedur. Kalau di sini teks prosedur adalah teks yang isinya langkah-langkah atau tahap atau tahapan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi ada tujuannya dan juga ada langkah-langkah. Tentunya langkah-langkahnya harus jelas, harus urut dan benar. Bagaimana? Sudah paham? Lanjut ya. Selanjutnya, dari teks prosedur ini ada tujuannya. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi tujuannya biar orang itu paham agar nantinya melakukan sesuatu itu benar dan tepat, tidak salah langkah. Sudah paham? Selanjutnya, nah di bagian ini ada yaitu ciri-ciri dari teks prosedur. Di antaranya yang pertama, 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Maksudnya apa? Artinya setiap poin menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Jadi poin-poinnya itu sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan. Tetapi ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf. Maksudnya apa? Di sini maksudnya tadi ada langkah-langkah, tetapi bisa jadi kalian membuat teks prosedur menggunakan sebuah paragraf. Ya, di dalamnya nanti ada kalimat-kalimat panjang, boleh, atau diberi nomor boleh. Kalau langkah-langkah diberi nomor boleh, sedangkan untuk paragraf nanti berupa kalimat-kalimat yang disusun yang menjadi sebuah paragraf. Sudah paham? Lanjut ya. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapat hasil yang lebih baik. Jadi sarannya yang baik-baik saja. Kemudian untuk larangan yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah yang salah. Lah di sini langkah-langkahnya harus tepat, harus jelas. Contoh, kita memasak nasi goreng, misalkan bumbu-bumbunya belum dimasukkan, malah nasinya yang dimasukkan duluan, kan salah. Harus urut ya, kalimat saran dan larangan. Kemudian yang ketiga itu disusun secara sistematis dan
dijelaskan secara detail. Di sini langkah-langkahnya yang sistematis itu harus runtut, urut, jelas. Kemudian setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang kalian akan buat atau kalian lakukan. Jadi harus jelas, detail, langkah-langkahnya harus tepat, urut, bisa bentuk angka, bisa bentuk paragraf, dan lain-lain. Yang penting dapat memahami urutan-urutan atau langkah-langkah teks prosedur dengan tepat atau benar ya. Sudah paham kira-kira? Selanjutnya ya. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Maksudnya apa? Di sini maksudnya informasinya bermanfaat bagi semua orang atau orang yang membaca atau orang yang menikmati karya kalian semua. Dan di sini penulis tidak boleh melakukan khayalan. Di sini harus nyata, real dia yang membuat. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah prosedur. Nah, di sini dijelaskan umumnya menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata. Nah, seperti contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Boleh. Jadi kalau angka bisa kalian tulis 1, 2, atau 3. Tetapi kalau paragraf kalian harus tulis angkanya, harus tulis kata seperti pertama, kedua, dan ketiga. Itu ya. Lanjut. Nah, ini bagian struktur teks prosedur. Di sini dijelaskan yang pertama pengantar atau pembukaan. Biasanya diawali dengan judul, kemudian inti dari kegiatan yang akan dilakukan atau pokoknya ya, pokok pemikiran. Ini harus dijelaskan atau topik bisa kalian jelaskan di sini di bagian pengantar atau pembuka. Judul, topik yang akan kalian bahas. Kemudian yang kedua, berisikan bahan-bahan atau alat. Nah, di sini penting karena di sini bahan-bahan dan alat harus jelas, harus urut, boleh. Kalau ini bahan-bahan dan alat boleh dibalik-balik nomor 1, nomor 2 diganti boleh. Di sini misalkan bahannya cabai rawit untuk membuat nasi goreng, misalkan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Kemudian alatnya apa kira-kira? Alat-alat yaitu seperti minyak, seperti kompor, dan lain-lain ya, bisa kalian masukkan sendiri. Yang penting di sini material yaitu berupa bahan-bahan atau alat-alat yang akan kalian siapkan. Sudah paham kira-kira? Lanjut. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkah penting ya. Kalian harus memberi langkah-langkah secara urut dan runtut. Tentunya harus tepat. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut. Tidak boleh ada tahapan yang terlewatkan atau tertukar. Tahapan yang sangat penting ya ini ya, langkah-langkah. Kemudian yang keempat, yaitu pada bagian ini terdapat saran, tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Contohnya bisa kalian seperti selamat mencoba, selamat melakukan sesuatu, atau semoga berhasil. Itu ya isi dari simpulan. Sudah paham kira-kira? Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah ya, diingat kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Berarti disuruh kata kerja ini sebuah perintah. Contohnya kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah.
Contohnya bisa siapkan, hindari, panaskan, dan lain-lain. Bisa kalian memberikan contoh ya. Kemudian menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Menggunakan kata teknis ini istilah ya, seperti contohnya kalian menggunakan istilah antara lain contoh manfaat jamur untuk kesehatan. Saya beri contoh itu ya, judulnya. Istilahnya apa yang kalian gunakan? Contohnya bisa kalian gunakan nutrisinya, proteinnya, dan kegunaannya untuk apa. Misalkan di sini untuk osteoporosis, ya nanti nutrisinya dijelaskan, proteinnya dijelaskan, bisa seperti itu ya. Kemudian menggunakan kata penghubung konjungsi. Nah, konjungsi ini berupa konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Dijelaskan bahwa konjungsi temporal itu hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Nah, ada ceritanya. Misalkan, di sini konjungsi temporalnya yaitu kemudian, selanjutnya, selain itu, dan lalu. Seperti itu ya konjungsi temporal. Lanjut, menggunakan kalimat persuasif. Ya, ini penting ya. Kalimat persuasif itu membujuk atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Nah, di sini penjelasannya kalimat bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya di sini, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Marilah membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Bisa kalian memberikan contoh kalimat persuasif banyak ya. Yang penting kalimat persuasif di sini membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang baik, yang benar. Selanjutnya, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di sini contohnya adalah ukuran, jumlah, dan warna. Misalkan ukurannya 500 gram daging sapi, kemudian 1000 ml santan, kemudian ada lagi 6 siung bawang putih. Ini contoh saja ya, menggunakan ukuran, jumlah, atau warna. Bisa kalian cantumkan ya nantinya. Kemudian ada verba material. Apa itu verba material? Yaitu sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Nah, ini fisik ya. Berarti contohnya haluskan bumbu, tuangkan santan, dan berilah gula. Ini contoh ya kata-kata berupa verba material. Sudah paham kira-kira? Paham? Selanjutnya, nah ini bagian dari jenis-jenis teks prosedur. Di antaranya teks prosedur sederhana. Ini mudah sekali ya, isinya langkah-langkah yang sederhana. Umumnya terdiri dari 2 atau 4 langkah. Nah, ini contohnya menyalakan komputer, menyalakan TV, menghidupkan kipas angin, menghidupkan motor, dan lain-lain ya. Bisa kalian memberikan contoh sendiri. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, ini teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contoh di sini ada pembuatan KTP, pembuatan SIM boleh, atau pada saat kalian mendaftarkan sekolah itu juga boleh ya kan. Langkah-langkahnya kan banyak ya, harus urut, tidak boleh tidak urut ya. Contoh tadi KTP bisa, SIM bisa, atau mendaftar ke sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang teks prosedur protokol. Apa itu? Di sini dijelaskan bahwa
yang aksi atau tata cara atau langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, sehingga mudah untuk dipahami. Di sini saya contohkan contoh memasak mie instan. Nah, mudah ya, contoh memasak mie instan. Kemudian membuat kopi, itu juga bisa. Atau membuat es jus buah mangga, itu juga bisa. Bisa ya memberikan contoh ya, tentunya mudah sekali. Teks prosedur protokol. Nah, sudah paham kira-kira? Lanjut ya. Nah, selanjutnya saya berikan contoh, ini teks prosedur cara membuat nasi goreng kepepet. Nah, ini ya contohnya. Bisa kalian simak. Di sini namanya saja nasi goreng kepepet ya, berarti membuatnya pada saat membuat nasi goreng kepepet alias waktu. Contohnya di sini bahan-bahannya ada sepiring nasi, kemudian 2 siung, 2 siung bawang merah ya, dan 1 siung bawang putih, kemudian daun bawang, tomat dan lain-lain ya, bisa disimak. Kemudian ada kecap manis, 1 sendok teh garam atau kaldu bubuk ya boleh, 1 kaldu bubuk. Kemudian langkah-langkahnya ini yang penting ya, harus urut. Iris tomat, cabai, bawang merah dan bawang putih, daun bawang. Kemudian tumis. Nah, mereka jadikan satu ya, ditumis jadi satu. Kemudian masukkan nasinya serta irisan tomatnya. Kemudian masukkan telur, kaldu bubuk, kecap manis, garam secukupnya, kemudian diaduk. Ya, itu contohnya ya. Yang terakhir, setelah merata dan kecap kering, nasi goreng kepepet siap disajikan. Itu ya contohnya, contoh teks prosedur bisa kalian buat, bisa kalian simak. Kemudian bisa kalian praktikkan di rumah masing-masing. Nah, kemudian ini sekian dan terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang teks prosedur. Intinya teks prosedur ini yaitu cara atau langkah-langkah kalian itu harus urut. Temanya atau judulnya jangan lupa, saya akan mengambil tema apa, judul apa, itu harus jelas juga. Nanti harus urut membuatnya atau cara membuatnya itu harus jelas, dijelaskan secara runtut, sistematis, urut, jangan keliru-keliru. Gunakan angka boleh, paragraf silakan, yang penting jelas ya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian membuat 1 contoh teks prosedur bebas, macam-macam tadi ya. Boleh cara mendaftar ke sekolah silakan, cara membuat es jus atau es apa boleh, kemudian cara membuat makanan apa silakan, khas daerah masing-masing kalian silakan, boleh ya. Sudah jelas ya kira-kira ya pertemuan kali ini. Sekian dari saya Pak Arif, semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dan memahami materi yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Bertemu lagi dengan saya besok ya, minggu depan dengan tugas dari teks prosedur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Mataram Jaya.